Bapak akan periksa kerapiannya. Apakah anak sekalian sudah sarapan? Sudah. Karena sarapan itu baik untuk pertumbuhan. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, apakah tugas yang minggu sebelumnya sudah dikumpul di Google Classroom? Udah. Baik. Sebelum Bapak mulai untuk pelajaran kita hari ini, ketua kelasnya mana? Ya Pak. Baik, tolong mulai dipimpin dulu nak. Baik Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen dulu ya nak. Iya Pak. Rizky Abdul Musbar. Hadir Pak. Rahmat Koji Siregar. Ya, ayo Pak. Sebelum berdoa, Eki Yulida, Rizka Indra Pratiwi, Sri Alia, Wirda Fitriani, Arif Putri, Ariandi, Nendang Samiari, Aris Kasonangan, Umi Atia, Tolokdin, Hadir Pak. Aktar Milano, Hadir Pak. Ludi Nasrin, Hadir Pak. ada nama yang belum dipanggil? Siapa namanya? Ya, Rida Tanjung. Baik. Apakah ada lagi yang belum dipanggil namanya? Tidak Pak. Tidak Pak. Baik, langsung saja pelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang desain grafis. Nah, di mana itu pengertian desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam menyampaikan pesan. Informasi yang disampaikan di dalam akan dilakukan seefektif mungkin. Desain grafis berasal dari dua kata, yaitu kata desain dan kata grafis. Desain adalah suatu metode perancangan estetika. Metode perancangan ini didasarkan pada kreativitas. Sedangkan grafis memiliki arti ilmu dari sebuah perancangan titik maupun garis. Maka hal itu akan membentuk sebuah gambar yang bisa memberikan informasi serta berhubungan dengan proses pencetakan. Ya, jenis-jenis desain grafis. Satu yaitu drafter. Drafter atau bisa juga dikatakan sebagai perancang memiliki fungsi untuk membuat suatu perancangan berguna. Tugas seorang drafter adalah berkaitan dengan suatu industri atau arsitektur. Jenis desain grafis yang kedua itu adalah editor. Jenis desain grafis yang kedua adalah editor. Editor memiliki beberapa fungsi seperti membuat banner, membuat cover atau sampul, membuat logo, stiker, poster, kartu nama, dan lain-lain sebagainya. Editor sering dibutuhkan di dunia publikasi. Umumnya dunia periklanan juga sering membutuhkan seorang editor. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan seorang editor antara lain seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan Illustrator. Kemudian yang ketiga itu layout. Layout adalah jenis desain grafis yang berfungsi membuat tatanan letak di majalah atau koran. Tujuannya supaya lebih enak dipandang. Layout juga sering dibutuhkan di dalam dunia percetakan. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk layout adalah Adobe PageMaker, Microsoft Publisher, dan Adobe InDesign. Keempat, video editor. Fungsi dari seorang video editor adalah untuk mengedit video atau film sekaligus merangkap sebagai seorang video shooter. Dalam melakukannya diperlukan imajinasi yang tinggi. Elemen dasar desain. Satu, garis atau line adalah unsur penting yang ada dalam sebuah desain. Garis menghubungkan dua titik atau antara satu titik dengan titik yang lainnya. Dari penghubungan titik-titik tersebut sehingga terwujudlah sebuah garis dengan bermacam-macam bentuk, yaitu garis lurus atau straight, garis lengkung atau curve, garis horizontal, garis vertikal, garis patah-patah, dan garis berembak. Kemudian dua, bentuk dapat
katakan elemen setelah adanya garis. Maksudnya adalah bentuk merupakan seperangkat atau gabungan dari garis-garis yang dilemparkan secara saling berdekatan. Bentuk memiliki diameter, tinggi, dan lebar yang masing-masingnya dapat diukur secara matematis. Dilihat dari sifatnya, bentuk dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbol, huruf, dan bentuk nyata atau form. Penggunaan tulisan teks ataupun tipograf dalam sebuah desain grafis adalah hal yang menjadi elemen pendukung yang cukup penting. Tulisan-tulisan dalam desain disusun sedemikian rupa agar mempermudah saat dibaca. Akan tetapi, dalam penyusunan juga harus tetap diperhatikan nilai-nilai estetiknya. Fitur editan Canva terdiri dari satu, yaitu template, biasanya yang sudah terdiri dan bisa langsung kami gunakan. Kemudian kedua, unggahan. Kamu bisa menggunakan foto yang ingin kamu masukkan ke dalam desain. Ketiga, foto. Koleksi foto yang telah disediakan oleh Canva. Kamu bisa cari di search bar atau untuk foto yang kamu inginkan beberapa foto bisa digunakan gratis. Namun ada yang memiliki tanda pro yang berarti kamu harus bayar jika ingin menggunakan foto tersebut. Yang keempat, yaitu elemen. Menambahkan ikon ataupun bentuk, garis, bingkai, stiker, dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah teks. Menambahkan kata dengan jenis font yang berbeda. Keenam, yaitu musik. Menambahkan audio atau musik ketika mendesain video atau animasi. Ketujuh, yaitu video. Menambahkan video yang telah disediakan oleh Canva. Kedelapan, latar belakang atau background design. Kemudian folder, menyimpan foto atau elemen yang telah di-download atau disukai. Kemudian lainnya, integrasi dengan aplikasi lainnya. Baik, sekian penyampaian materi kita pada ini. Apakah semuanya masih semangat? Semangat. Baik, sebelum melanjutkan materi kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Baik, semuanya tolong berdiri. Baik, jika Bapak ucapkan pagi, anak-anak sekalian bilangnya pagi. Jika ada bilang apa kabar, jawabnya luar biasa. Oke, semuanya siap? Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, silakan duduk sekalian. Baik, untuk materi Bapak hari ini sampai di sini, apakah ada yang bertanya? Saya Pak. Baik, silakan. Pertanyaan saya Pak, kenapa aplikasi Canva termasuk aplikasi yang sangat mudah dalam belajar desain grafis Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Baik, Bapak akan coba jelaskan mengapa aplikasi Canva termasuk desain grafis yang sangat mudah digunakan. Dikarenakan di dalam aplikasi Canva ini biasanya sudah ada seperti template yang sudah dibuat oleh orang-orang banyak dengan imajinasinya sendiri. Sedangkan kita juga bisa membuat imajinasi kita sendiri dengan membentuk template yang ingin kita gunakan dalam sebuah, seperti ingin membuat PPT atau video yang ingin kita edit dan yang lain-lain. Baik, adakah yang ingin lagi bertanya? Oke, apakah semuanya sudah paham? Baik, Bapak akan memberikan pertanyaan bagi beberapa orang. Baik, yang seperti kita lihat di depan, ini adalah salah satu contoh desain grafis yang menggunakan aplikasi Canva. Baik, untuk bagian kami Soluddin, silakan maju ke depan untuk menentukan elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam gambar. Ya Pak. Saya tadi elemen. Ya, elemen-elemen apa saja? Ini terdapat pada gambar bentuk ini berupa garis dan juga ada beberapa warna dalam tiap bentuk. Baik, sangat bagus. Baik, aplaus untuk teman kita. Baik, cukup sekianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk tugas-tugasnya akan Bapak sharing di Google Classroom dan kumpul minggu depan. Iya, Pak. Jika ada kata-kata Bapak yang salah dalam menyampaikan materi, Bapak minta maaf. Saya ucapkan akhir, selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak.